Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Pagi hari ini tandanya sudah pukul 5. Kita menyimak kembali kajian yang nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Harapannya pagi hari ini semua aktivitas Anda juga diberi kelancaran, diberi kemudahan, tentunya selalu melakukan apapun yang bisa nanti menjadi jembatan kita menuju pintu surga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, pagi hari ini juga membahas seputar peluang surga, kawan. Masuk surga, ini untuk semua insan. Rasanya semuanya juga insya Allah sudah tahu begitu ya, surga itu seperti apa. Tapi masih ada yang perlu kita perdalam kembali. Siapa saja yang berhak masuk surga? Apakah kita dengan mudah atau dengan susah? Nah, nanti kita akan mencari tahu jawabannya ke Ustadz Ali Muafa yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat terus insyaallah. Alhamdulillah. Ini saya kalau ketemu Ustadz Ali itu surga gitu. Soalnya cita-citanya masuk surga, Mbak. Iya Ustadz, siapa yang mau masuk neraka? Alhamdulillah ya Ustadz ya. Iya Ustadz, kan rasanya itu banyak, kita juga banyak amalan-amalan ataupun banyak perbuatan sikap-sikap yang insya Allah itu bisa mengantarkan kita mudah menuju ke surga. Tapi kadang itu tidak tahu peluangnya itu di mana dan untuk siapa saja yang bisa masuk ke surga. Padahal disebutkan peluang surga itu untuk semua insan. Bahkan ada yang menyebut kalau surga itu hanya untuk orang-orang kaya gitu Ustadz. Na'udzubillah, lah yang kaya ini kaya apa Ustadz ya? Kaya hartakah atau kaya apa gitu Ustadz? Betul. Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semuanya kawan pagi ini ya jam 5 ini diberikan rizki yang tambah lagi, yaitu diantaranya rizki berupa semangat. Alhamdulillah, betul. Iya Mbak Ayu. Jadi masih ada juga pengetahuan ya masyarakat bahwa surga itu hanya untuk orang yang berduit. Yaitu kita tidak sedang berbicara salah dan benar. Tapi kita sedang berbicara betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya kasih sayang Allah kepada insan, sehingga Allah memastikan bahwa surga yang nikmatnya itu Mbak Ayu, bahasa yang keren kita dengar itu tak pernah dilihat manusia, tak pernah dirasakan manusia sepanjang zaman itu, dan seterusnya. Pokoknya tak pernah. Kenikmatan surga itu semuanya baru sekarang ini tahu dan merasakannya ketika masuk itu tadi. Nah, bayangkan bahwa ternyata yang punya peluang ke surga tadi itu jangan lagi dikatakan hanya orang yang berduit. Allah yang Maha Bijaksana mengumumkan kepada kita, siapa saja di antara manusia itu punya peluang yang sama, tak mengenal level strata kehidupannya. Bayangkan kalau Allah bikin peraturan yang strata ekonominya nomor wahid itu yang berpeluang masuk surga. Atau Allah mengatakan misalnya orang yang punya strata sosial tertinggi dialah yang masuk surga. Bayangkan saja umpamanya begitu. Waduh. Ternyata Allah tidak begitu. Rasulullah juga tidak begitu. Kita semuanya
hambanya dan umatnya Nabi ini semuanya mutlak punya peluang yang sama untuk masuk surga. Masya Allah. Amin. Lalu bondone gitu Mbak Yopo. Iya. Bekalnya. Ya, modalnya, bekalnya apa? Allah sudah memberikan bekal itu semuanya ada di semua manusia. Ya, ada yang bekalnya harta benda, ada yang bekalnya itu ucapan, ada yang bekalnya tadi yang kemarin kita bahas kreativitas, macam-macam. Itu sebabnya maka surga itu kita rebut bersama-sama. Tidak ada yang menghalangi masuk surga bagi kita ya. Semuanya terbuka lebar untuk siapa saja. Yang menghalangi bahkan kita sendiri. Astagfirullah. Iya. Kok iso Mbak Ayu? Bisa Ustaz. Ya, kalau kita berbuatnya jahat terus, Ya. itu berarti kita sendiri yang menghalangi diri kita untuk masuk surga. Sebaliknya kalau kita perbuatannya baik terus, berarti kita sendiri yang membuka pintu lebar-lebar untuk masuk ke surga. Dan itu jalannya sudah diberitahukan oleh Allah. Contohnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah kasih tahu iki lorong menuju surga. Silakan ayo. Ini lorong menuju neraka, jangan dilewati loh ya. Kalau kamu lewat sini, waduh dibakar nanti sama malaikat kamu. Itu sudah diumumkan oleh Allah Ta'ala. Ya, termasuk Nabi Muhammad mengulang-ulang itu di berbagai kesempatan. Nah kawan, suatu saat Mbak Ayu ada sekelompok sahabat-sahabat ya mendatangi Nabi. Nabi memang kan kamus hidup ya. Ketika sahabat-sahabat itu punya problem atau lah tidak problem, tapi sahabat-sahabat itu sekedar kepingin sharing, bertanya begitu. Itu kepada Nabi Muhammad langsung. Ya Rasulullah, saya ingin bertanya ini. Apa yang kau tanyakan sahabat-sahabat? Di hadapan kami itu ada orang yang sangat kaya raya. Mereka itu melakukan ibadah sama dengan kami. Kami itu maksudnya kelompok sahabat yang miskin ini Mbak Ayu ya. Mereka orang-orang kaya itu pergi haji, umroh, membangun masjid, beasiswa untuk anak-anak yatim, menanam jariah di pesantren-pesantren, dan sebagainya dan sebagainya. Mereka pasti akan masuk surga itu ya Rasul. Masya Allah. Lah kami ini yang hidupnya tidak standar ini, jangankan untuk amal, dimakan aja ketemu tidak, berkali-kali puasa. Apa bisa masuk surga orang seperti kami ini? Ya Allah. Itu terselip dalam ucapan mereka, hatinya mengatakan awak dhewe gak iso mlebu sarga nek kering ini iki. Bahasa Surabayanya. Iya, Ustaz. Kawan jangan lupa, Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Ternyata Allah masukkan surga kepada umatnya Nabi Muhammad itu tidak harus melalui kekayaannya. Nabi segera menghibur Mbak. Loh sebentar dulu, siapa yang bilang bahwa peluang yang masuk surga itu orang yang kaya saja? Tidak, kalian yang ekonomi di bawah kemiskinan itu bisa peluangmu masuk surga, bahkan sangat gampang. Ya, ketika Nabi bilang begitu ya, sahabat-sahabat itu saling memandang, temen ta Nabi ki. Jari sing kawan satunya, ngawur Nabi mosok yo goro rek. Kira-kira begitu ya. Berbisik-bisik begitu. Nabi membaca raut wajah kawan-kawan atau sahabat-sahabat itu tadi. Beliau memantapkan, engkau ini punya peluang yang sama masuk surga sebagaimana orang-orang kaya yang kau sebut itu tadi. Waduh, berbalik arahnya itu kawan-kawan, bahwa sahabat itu kemudian wajahnya menjadi ceria, penuh dengan tanda tanya. Apa maksud Nabi itu? Nabi menjelaskan, jadi kalian itu bisa bersodakoh. Lagek sak kecap begitu Mbak Ayu.
Sahabat-sahabat itu pelongo. Nabi ini gimana? Dibilang kita ini miskin kok sedekah. Katakanlah Nabi bilang sik tala, cik koma iki. Ya. Kalau engkau kepingin sedekah dan kepingin masuk surga dengan cara sedekah, maka sedekahmu tidak berupa uang. Wong kamu enggak punya dinar, kamu enggak punya perak pun, apalagi emas. Sedekahlah kamu dengan kalimat thayyibah. Wah, penasaran mereka. Kalimat thayyibah. Berbisik lagi mereka. Kok enteng banget swarga iki. Nabi menandaskan. Jadi mudah sekali kau masuk surga itu. Kalimat thayyibah yang aku maksud itu diantaranya contohnya adalah engkau membaca takbir. Masya Allah. Dan wong Surabaya takbir iku pemane Nabi dawuh ngono lho. Belum riyo ya lho. Repot iki nek ngene iki. Takbir itu ya tidak harus lebaran itu kawan ya. Iya. Jadi ketika saya dulu mengajar di SD menceritakan hadis Nabi ini, murid-murid saya juga, loh Ustadz kan hari rayanya cuma sekali ini, ayo gak mlebu swarga lah gitu. Cerdas mereka. Iya. Nah jadi Rasul mengatakan kalimat takbir Allahu Akbar itu adalah salah satu jenis sedekah yang kalau kita ucapkan dengan benar, benar itu minimal adalah hatinya, ya, maka kau sudah sedekah, ya. Dengan kalimat itu yang sedekah itu kalau jumlahnya besar, dia akan mengusungmu memasuki surganya Allah. Sedekah itu ujung-ujungnya kita dapat tiket masuk surga. Masya Allah. Mungkin Nabi belum puas Mbak Ayu. Iya. Sebelum mereka bertanya kali ya, tidak hanya takbir sahabat-sahabat sekalian, kalian membaca tahmid alhamdulillah, itu sedekah juga. Lah bayangkan kalau kita ini perjalanan ke Jakarta, ya Nabi nggak bilang begitu Mbak Ayu. Ya. Sekarang kita yang bilang naik kereta selama katakanlah 8 jam. Membaca alhamdulillah. Tiba-tiba keretanya kejagul keluar. Sebenarnya bukan kejagul ya. Iya. Kita ternyata membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un sedekah lagi. Ya Allah. Kurang apa? Mudah sekali ya Ustadz Ali. Nah, begitu terus wah, ada beberapa penumpang, waduh mati aku. Iya, iya. Ini kalau saya nggak sampai di Jakarta tepat waktu, masalah ini. Astaga. Ternyata ucapan itu belum selesai, jeglek begitu lagi berbunyi. Iya. Waduh apa lagi? Oh, alhamdulillah, tak pikir mogok, ternyata dia mulai berjalan tapi bunyi Masya jeglek. Allah. Loh, dia mengucapkan alhamdulillah itu sedekah kawan. Masya Allah. Meskipun dia alhamdulillah tadi dikiranya itu apa? Ya. Itu adalah sedekah. Lah bayangkan kalau itu terjadi terus-menerus dalam sepanjang perjalanan di dalam kereta itu. Iya. Maka kepergian kita ke Jakarta dari Surabaya itu telah menumpuk, menstok namanya tiket masuk surga melalui Masya jenis Allah. ucapan yang kita sebut kalimat thayyibah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hampir saya tadi Mbak Ayu ya, mestinya turun di sini, Iya. sampai di sana dia mengucapkan alhamdulillah saya tidak terlanjur saya. Cuma gitu aja loh. Itu sedekah. Masya Allah. Ya alhamdulillah saya tadi juga kaget. Saya kira tadi saya itu ya keliru turunnya. Loh, mengucapkan alhamdulillah lagi dia. Iya, iya. Jadi ucapan-ucapan yang itu membahasakan isi hati dengan kalimat thayyibah itu adalah ucapan yang disebut oleh Nabi sedekah. Masya Allah, tidak mudah ya Ustadz Ali. Apalagi ketika resah tadi ya Ustadz ya. Ketika resah lalu kita mengingat, maksudnya lebih memilih tenang dengan zikir itu sangat tidak mudah. Tapi ketika berhasil dilakukan itu ternyata begitu ya Ustadz, tiket menuju surga. Allah. Betul itu ya. Jadi makanya kadang-kadang kawan kita itu justru orang yang
membuat kita baik, Mbak Ayu. Masya Allah. Kadang-kadang sebaliknya kawan kita itu yang sama-sama penumpang tadi loh, Iya. itu yang buat kita jelek. Oh iya. Alhamdulillah mulai jalan lagi. Sing sebelah kanan jawab, gak ngena kok kereta iki aku pernah naik imang kok. Gak tepak wis. Ya Allah, iya. Geremeng kayak gitu itu bukan kalimat thayyibah namanya kawan. Namanya kalimat sayyi'ah. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka kawan, saya kira peluang untuk surga bagi Anda sekalian sangat besar. Masya Allah. Ya, tidak harus karena nggak punya uang, Ya. maka Allah udah ngasih jalan kita. Ucapkan kalimat thayyibah, dialah yang menggotong kita untuk masuk surga. Masya Semoga Dialog Fajar ini menginspirasi. Amin, Dan Mbak Ayu yang bawa inspirasi ini Masya Allah. mendapat amal jariah gitu ya Mbak Ayu ya. Amin Insya ya Rabbal Allah. Alamin. Termasuk Ustadz Ali yang sudah Amin. menggamblangkan, Masya Allah, sudah menjelaskan, Amin, memberikan penjelasan yang luar biasa. Semoga bermanfaat kawan ya. Amin. Kita semakin mudah mendapatkan atau mengumpulkan tiket nanti menuju ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'affa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.